Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk sahabat YRC dimanapun berada. Terima kasih. Kami tim Promkes Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Sepang 4 kembali akan menghadirkan sebuah video edukasi yang mana materinya nanti akan disampaikan oleh salah satu dokter yang sangat profesional di bidangnya, yaitu Dr. Firdaus Beni Putra SPB. Nah, bagi sahabat YRC mungkin sudah pernah diperiksa oleh Dr. Firdaus tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu profil dari pemateri kita, yaitu Dr. Firdaus Beni Putra SPB. Berikut profilnya. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada semua sahabat-sahabat YRC mengenai usus buntu atau biasa kita sebut dengan appendicitis. Usus buntu adalah suatu peradangan yang terjadi pada bagian ujung dari usus kita, yaitu appendix piriformis. Makanya kita sebut sebagai appendicitis. Jadi penyebab dari usus buntu ini bermacam-macam, sahabat-sahabat YRC. Yang pertama, mulai dari bentuk dari usus buntu itu tersebut, di mana pada anak-anak usus buntu biasanya berbentuknya segitiga atau seperti kerucut. Nah, karena perbedaan bentuk itu, yang di ujungnya lebih kecil dan yang di bawahnya besar, otomatis terjadi perbedaan tekanan. Makanya sering terjadi penyumbatan. Oleh karena itu sering terjadi usus buntu. Berbeda pada orang dewasa yang bentuknya seperti tabung, di mana tekanannya sama dari semua bagian. Nah, itu dari anatomis. Yang kedua, penyebabnya adalah infeksi. Nah, infeksi ini adalah paling sering terjadi. Kenapa? Nah, contohnya pada anak-anak sering banyak makan makanan yang sembarangan, makan makanan yang kotor. Otomatis makanan masuk ke dalam badan kita, menginfeksi usus kita, sehingga terjadilah penyumbatan pada ujung usus buntu itu tersebut. Nah, oleh karena itu, karena tersumbat, cairan usus buntu tidak bisa keluar, makanya usus buntu mengalami peradangan. Yang ketiga, penyebabnya yang paling sering adalah adanya penyumbatan dari feses yang keras. Nah, jadi buat teman-teman sahabat YRC yang sering mengalami sembelit atau konstipasi, yang EE-nya keras, yang BAB-nya tidak setiap hari, itu beresiko terjadi usus buntu. Penyebab yang keempat adalah ada riwayat operasi sebelumnya. Contohnya, ada orang-orang siap melahirkan. Nah, ketika melahirkan ada komplikasi. Nah, komplikasi tersebut bisa mengenai usus buntu sehingga menjadi peradangan pada usus buntu. Nah, gejala usus buntu yang paling sering adalah sakit perut. Jadi, pada usus buntu, sakit perutnya yang pertama dirasakan di sekitar pusar kita. Nah, lama-kelamaan sakitnya akan berpindah dan menetap di sebelah kanan bawah, di sebelah sini. Jadi, gejala awal adalah nyeri perut di sekitar pusat, lalu berpindah dan menetap di kanan bawah. Yang kedua, gejala yang paling sering adalah mual dan muntah. Nah, otomatis kalau ada peradangan di dalam usus, semua bagian saluran pencernaan kita akan merasakan efeknya. Mulai dari usus, mulai dari lambung. Otomatis kalau usus kita infeksi, akan mudah terjadinya muntah. Keluhan yang lain adalah biasanya disertai dengan nafsu makan yang menurun. Nah, biasanya terutama pada anak-anak, sakit perut disertai dengan tidak mau makan, bibirnya putih, pecah-pecah. Nah, itu biasanya usus buntu. Gejala selanjutnya adalah nyeri ketika menegakkan badan. Nah, jadi pada pasien-pasien usus buntu biasanya mereka lebih nyaman membungkuk. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang datang dan nampak sakit perutnya sambil membungkuk, nah itu biasanya usus buntu. Nah, ada yang harus diwaspadai adalah ketika nyeri perut yang awalnya di sebelah kanan, dia menyebar ke semua perut. Nah, itu masuk keadaan emergensi, di mana usus buntunya sudah pecah. Nah, jadi usus buntu itu seperti balon. Dia seperti balon bulat yang ditiup setiap hari. Nah, ketika balonnya itu sudah tidak bisa menahan udara kita, dia akan pecah. Nah, seperti itu ibaratnya. Nah, ketika pecah, usus buntu akan mengeluarkan nanah putih, dan nanah tersebut akan masuk ke dalam rongga perut kita. Oleh karena itu, sakitnya di semua perut. Kalau sudah sakit semua perut, kita harus melakukan tindakan segera, yaitu operasi.
Jadi cara untuk mendiagnosanya yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Seperti saya periksa tadi, mulai dari sakit perut, menanyakan riwayat keluhannya, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, kenapa penting pemeriksaan penunjang? Karena pemeriksaan penunjang itu untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Contohnya, penyakit usus buntu amat sangat mirip dengan asam lambung. Penyakit usus buntu amat sangat mirip dengan penyakit-penyakit kista pada wanita. Nah, cara untuk menghilangkan kemungkinan lain adalah dengan cara pemeriksaan penunjang. Contohnya, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan kencing, sampai dengan pemeriksaan ronsen. Namun, apabila masih juga tidak jelas penyebabnya, bisa kita naikkan dengan pemeriksaan USG atau CT scan. Yang dimana, kalau CT scan jelas terlihat apakah pasien itu usus buntu atau tidak. Cara mengobati usus buntu ada dua, sahabat Yarsi. Yang pertama dengan cara obat-obatan atau medikamentosa, atau dengan cara kedua yaitu dengan cara operasi. Untuk medikamentosa adalah untuk usus buntu yang sudah lama. Contohnya kita menyebutnya dengan istilahnya apendisitis kronis, di mana daya tahan tubuh seseorang itu kuat sehingga tubuh tersebut bisa menutupi infeksi yang terjadi di usus buntunya. Nah, pada untuk kasus-kasus seperti itu masih bisa kita tangani dengan pengobatan. Namun, biasanya tidak bisa berjalan lama. Rata-rata sekitar 3-6 bulan, di mana pada bulan ke-7 pasien akan mengeluhkan nyeri perut hebat lagi, ujung-ujungnya tetap dilakukan operasi. Nah, untuk pengobatan yang kedua adalah dengan dilakukan operasi. Kenapa kita harus melakukan operasi? Seperti saya bilang tadi, usus buntu amat sangat berisiko terjadinya pecah. Nah, apabila sudah pecah, yang awalnya usus buntu itu operasi ringan dengan 2-3 hari rawatan menjadi 5-7 hari rawatan dengan teknik operasi yang lebih besar lagi. Kalau sudah terjadi pecahnya usus buntu, kita harus membuka perut kita besar. Sementara kalau hanya sebatas usus buntu biasa, hanya kecil sekitar 5-10 cm, sudah bisa kita lakukan tindakan operasi. Jadi teman-teman semua, saya harap sudah mengerti mengenai penyakit usus buntu ini. Apabila ada teman-teman, sahabat Yarsi semua, keluarga, tetangga yang mengeluhkan nyeri perut, jangan ragu untuk berobat. Jangan sampai terlambat, karena usus buntu ini harus ditangani dengan serius dan harus ditangani dengan cepat. Bagaimana cara kita mencegahnya? Teman-teman harus banyak-banyak konsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian jangan suka mengkonsumsi makanan-makanan pinggir jalan yang kotor, karena berisiko terjadinya infeksi. Untuk anak-anak, tolong diingatkan untuk selalu cuci tangan sebelum makan. Kemana-mana jangan bertelanjang kaki, karena bisa resiko terjadinya infeksi dari cara kita makan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sahabat-sahabat Yarsi semua. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Firdaus Beni Putra. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita bersama dan dapat menambah pengetahuan kita terkait informasi yang beliau sampaikan. Nah, untuk sahabat Yarsi semua, jangan lupa untuk follow semua akun media sosial Rumah Sakit Islam IPNIS Pang 4 seperti Facebook, Instagram, website, dan YouTube. Nah, sahabat Yarsi bisa melihat informasi terbaru terkait pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam IPNIS Pang 4 di akun media sosial kami. Baiklah, kami pamit. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.